Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una amma ba'du. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita lantunkan setiap hari untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa membuka Quran ya, membuka Quran. Surat Al-Mulk ada di halaman 562 ya, dan bisa juga melihat di file ini, file PDF ya. Dan surat Al-Mulk ini kalau kita lihat di dalam mushaf itu ada sekitar 2 halaman lebih ya. Dan insya Allah untuk pertemuan pertama ini kita akan mencoba mengkaji sampai ayat yang ke-15 ya. Jadi dari 30 ayat surat Al-Mulk, kita akan mengkaji 15 ayat ya, supaya kita bisa memahami dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Mulk ya. Nama surat ini adalah Al-Mulk ya, yang paling dikenal. Juga surat ini disebut dengan surat Tabarok ya, sesuai dengan kalimat pertama di dalam ayat yang pertama. Atau juga ada satu nama lain dari surat Al-Mulk ini, yaitu surat Al-Munjiyah. Al-Munjiyah itu artinya penyelamat. Kenapa? Karena di antara keutamaan surat Al-Mulk ini adalah bahwa barang siapa yang rajin membacanya, maka dia akan dihindarkan dari azab kubur. Ya. Jadi salah satu keutamaan atau fadilah surat Al-Mulk ini adalah dia akan menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Nah, kemudian juga sebelum masuk ke dalam tafsir, di sini ada 2 hadis dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Inna suratan fil Qur'ani thalathuna ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kata Nabi SAW, ada satu surat di dalam Al-Quran, jumlah ayatnya ada 30, yang dia akan memberikan syafaat atau pertolongan bagi orang yang membacanya dan mengamalkannya, terus membelanya sampai sampai orang tersebut diampuni oleh Allah. Surat apa itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk ini ya. Jadi Nabi menyebut surat ini dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian ada juga riwayat dari kebiasaan Nabi SAW bahwa beliau itu tidak tidur ya pada malam hari kecuali setelah membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk ya. Barangkali ini wirid Nabi SAW. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur beliau itu kalau di malam hari sebelum beliau membaca alif lam mim tanzil. Alif lam mim tanzil ini adalah surat Sajdah ya. Surat yang ke-32 ya, yang biasa dibaca pada Jumat subuh ya. Wa tabarakalladzi biyadihil mulk dan surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini adalah surat Makkiyah ya, surat Makkiyah. Dan perlu diketahui juga bahwa semua surat di dalam juz 29 mulai dari surat Al-Mulk sampai nanti surat Al-Mursalat itu semuanya Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan di Mekah. Baik, kita langsung masuk kepada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tabarok, ya, tabarok itu sering kita ucapkan dari kalimat barokah, ya, barokah. Kalau di sini diartikan dengan maha suci, ya, maha suci. Barokah itu dalam bahasa Arab maknanya adalah al khairul katsir ad-daim. Al khairul katsir ad-daim, kebaikan yang banyak yang dia tidak terputus, ya, yang tidak terputus. Jadi kalau sesuatu itu disebut berkah, harta yang berkah, keluarga yang berkah, ilmu yang berkah, rumah yang berkah, itu maksudnya bahwa banyak kebaikannya dan senantiasa terus-menerus, tidak terputus. Nah, Allah lah yang memiliki keberkahan, ya, Allah yang memiliki keberkahan sebab Allah yang memberikan rizki kepada semua makhluknya. Allah yang memberikan makhluk kepada manusia, kepada binatang, kepada makhluk yang ada di laut, makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada di langit, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi biyadihil mulku. Yang di tangan Allah itu kerajaan, ya. Kerajaan. Baik kerajaan di dunia ini, ya, kerajaan langit, kerajaan bumi, ya. Kemudian atau juga kerajaan di akhirat, maliki yaumiddin, ya. Allah adalah raja pada hari kiamat, ya. Tidak ada, ya. Jadi tidak, kalau ada sekarang raja-raja ataupun ada pemimpin-pemimpin yang mereka sombong, maka sesungguhnya kerajaan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu yang menciptakan al-maut, kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, ini merupakan satu prinsip dalam hidup kita, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari sebelumnya tidak ada menjadi ada, kemudian nanti kita akan dimatikan lagi dan akan dihidupkan lagi di akhirat untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu untuk diuji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ayat ini syarat dengan makna, ya, syarat dengan makna. Yang pertama, mari kita lihat mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan al-maut daripada al-hayat. Kenapa Allah menyebutkan kematian dulu baru kemudian kehidupan? Pertama, karena memang manusia itu sebelumnya adalah mati, ya. Ya, sebelumnya adalah mati, ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa takfuruna wa antum amwatan fa ahyakum. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kalian itu kufur kepada Allah padahal sebelumnya kalian itu mati kemudian Allah hidupkan. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Kemudian nanti kalian akan dimatikan lagi dan dihidupkan lagi. Jadi kalau ditanya berapa kali manusia itu mengalami kematian? Jawabannya 2 kali. Ya. Kematian yang pertama adalah sebelum manusia itu diciptakan. Allah menyebutkan sebelum manusia itu diciptakan, itu sebagai kematian. Wa kuntum amwatan. Dulu kamu itu mati, fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan. Ya, jadi manusia itu mati 2 kali dan hidup 2 kali di alam dunia dan di alam akhirat. Jadi kenapa Allah menyebutkan kematian dulu? Karena manusia sebelumnya mati. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua kenapa disebutkan kematian dulu baru kehidupan, ini adalah isyarat
dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu senantiasa banyak mengingat kematian, ya. Senantiasa banyak mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, dengan mengingat alam akhirat, dengan mengingat surga dan neraka, dengan mengingat alam mahsyar ataupun hisab, ya manusia akan bersiap-siap ya dengan amal soleh. Berbeda dengan manusia yang setiap harinya yang dia ingat adalah kehidupan, urusan pekerjaan, urusan bisnis dan sebagainya. Justru yang akan terjadi adalah dia akan lalai dari akhiratnya. Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan dunia, yaitu kematian. Ya, kematian itu sebagai pemutus kelezatan dunia. Kemudian poin yang kedua dari ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah menciptakan kita itu tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Atau di dalam ayat yang lain, misalnya di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ini prinsip ini yang harus senantiasa ada dalam diri kita, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Wal azizul ghafur, dan Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Ya. Apa korelasi penyebutan Asmaul Husna Al-Aziz, ya, Al-Aziz dan Al-Ghafur? Al-Aziz itu perkasa, itu mewakili bahwa kemampuan Allah menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian, atau kematian dan kehidupan, menciptakan alam semesta, menciptakan semua makhluknya, itu Allah maha perkasa. Al-Ghafur, Allah maha pengampun, ini korelasinya dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu bahwa manusia itu diperintahkan untuk beribadah, tetapi kemungkinan masih ada saja manusia yang tidak sempurna ibadahnya, ya, tidak sempurna ibadahnya, maka Allah maha pengampun. Ya, kemudian berikutnya yang berikutnya di sini ada perkataan dari Fudail bin Iyad, ya, Fudail bin Iyad. Apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Sebaik-baik, siapa yang paling baik amalnya? Kata beliau, yang dimaksud dengan ahsanu amala itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu wa aswabuhu. Orang yang paling baik amalnya adalah orang yang paling ikhlas dan orang paling betul, ya, ibadahnya, paling benar syari ataupun tata cara ibadahnya. Sebab sebagaimana kita tahu bahwa ibadah itu baru akan bisa diterima kalau memiliki dua syarat. Pertama, syarat yang pertama adalah ikhlas, ya, harus ikhlas. Ikhlas itu artinya kita berbuat sesuatu, baik urusan ibadah atau urusan dunia, itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aswabuhu, ya. Dan yang kedua harus benar tata caranya. Salat kita harus benar, puasa kita harus benar, zakat kita harus benar, ibadah haji kita harus benar, baca Quran kita harus benar. Itu baru akan diterima. Barang siapa yang amalnya hilang salah satu di antara dua syarat ini atau dua-duanya, dia ikhlas tapi tidak betul tata cara ibadahnya, atau dia betul tata cara ibadahnya tapi tidak ikhlas, maka tidak akan diterima. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa
Allah tidak menyebutkan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Allah tidak mengatakan bahwa kamu itu diciptakan di dunia untuk dilihat siapa di antara kamu yang paling banyak amalnya. Tidak, tetapi siapa yang paling baik amalnya. Jadi yang harus kita kedepankan dalam beramal adalah tadi, baik dalam arti ikhlas, dalam arti benar, ya. Ya syukur-syukur kalau amal kita banyak, ibadah kita banyak, ikhlas dan baik, gitu kan. Itu. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ketiga, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kekuasaannya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Allah itu yang menciptakan sab'a samawat, menciptakan 7 lapis langit, tibaqa, berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kalian sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tafawut, sesuatu yang kacau balau, sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang ada celah. Tidak akan kita melihat dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Farji'il basara hal tara min futur. Kemudian lihatlah, kata Allah berulang-ulang, ya, apakah kalian melihat sesuatu yang tidak seimbang, yang celak, ya. Pertama yang kita ambil pelajaran dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit. Jadi sering kita mendengar bahwa ada 7 lapis langit dan ada 7 lapis bumi. Seperti apa? Ya, kata para ulama bahwa langit itu tebalnya, ya, tebalnya langit itu 500 tahun perjalanan. Kemudian setelah langit pertama itu ada ruang kosong yang jaraknya juga 500 tahun. Kemudian ada langit yang kedua tebalnya 500 tahun lagi. Begitu sampai langit yang ketujuh. Jadi ada langit, ya, kemudian ada langit yang tebalnya langit yang keras 500 tahun, ada ruang kosong 500 tahun, ada langit lagi tebalnya 500 tahun, dan seperti itu. Ya, ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan langit di mana kita tinggal, bumi di mana kita tinggal, galaksi di mana kita berada, bintang-bintang, matahari, bulan, itu semuanya ada di langit dunia, ya. Dalam ayat berikutnya nanti disebutkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Ya. Kalian tidak akan mampu melihat dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman itu sesuatu yang tidak seimbang, ya, sesuatu yang tidak sempurna. Nah, ini sama seperti di dalam misalnya surat Atin kita membaca laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan, ya, dalam sebaik-baik penciptaan. Nah, begitu juga di alam semesta, kita tidak akan menemukan sedikit pun cacat celah dalam ciptaan Allah. Kalau dalam ciptaan manusia, ya, sering, ya bahkan selalu apa yang manusia ciptakan edisi pertama, dia akan ralat di edisi kedua, akan ralat edisi ketiga, ya, dan seterusnya. Dan manusia itu sama sekali akan mencapai derajat kesempurnaan. Karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menantang manusia, farji'il basara hal tara futur. Lalu ulang-ulanglah penglihatan kalian, apakah kalian melihat sesuatu yang tidak seimbang, ya?
Allah menantang manusia untuk menggunakan semua kemampuan ilmiahnya ya untuk meneliti langit, meneliti bumi, meneliti lautan, meneliti alam semesta ya, sampai berapa lama pun manusia tidak akan mampu dengan teknologinya menemukan sesuatu yang tidak sebaliknya, semakin seorang manusia itu meneliti ciptaan Allah, banyak di antara mereka yang ujung-ujungnya berkesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Kalau peneliti itu misalnya orang yang non-muslim, maka banyak di antara mereka yang berkesimpulan atau bahkan mereka masuk Islam, ya, mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan risalah Islam. Kemudian ayat yang keempat, tsummarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Kemudian pandanglah sekali lagi ya, tsummarji'il basara karrataini. Dalam bahasa Arab, karrotaini ini maknanya dua kali, ya, maknanya dua kali. Tetapi bukan berarti manusia itu dalam penglihatan yang ketiga, keempat, kelima dia akan menemukan cacat dalam ciptaan Allah, bukan. Tapi maksudnya karrotaini di sini adalah berulang-ulang. Silahkan manusia ulang-ulang, teliti lagi, lihat lagi, perhatikan lagi ciptaan Allah, maka kalian tidak akan menemukan kecacatan itu. Yang ada apa? Yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Yang ada adalah bahwa penglihatan manusia, kemampuan manusia akan menemui kepayahan. Ya. Matanya akan payah, teknologinya akan lemah, akan lumpuh. Dia tidak akan menemukan kecacatan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala betapa ciptaan Allah maha sempurna. Kemudian ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir." Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat, ya. Langit yang dekat di sini adalah langit dunia, ya, yang kita berada sekarang. Dari 7 lapis langit, ya, kita berada di langit yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat, yaitu langit dunia, bimasabiha, dengan bintang. Nah, di sini ada isyarat ilmiah yang menunjukkan bahwa semua bintang-bintang, semua planet, semua benda-benda, semua galaksi itu adanya di langit dunia. Ya. Ya, bisa kita bayangkan langit dunia saja jaraknya bisa bermiliar-miliar tahun cahaya, ya. Manusia sendiri tidak bisa membayangkan sampai berapa luasnya alam semesta ini. Ternyata kata Allah, luas alam semesta yang ditemukan oleh para saintis itu baru sama ad-dunya, baru langit dunia, langit yang pertama. Ya, baru langit yang pertama. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-masabih, menjadikan bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, ya, sebagai pelempar untuk setan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mengkaji surat Al-Jin, ya, nanti mungkin ke giliran surat Al-Jin, di dalam surat Al-Jin itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jin itu sebelum diutusnya Nabi SAW, mereka itu terbiasa duduk-duduk di langit untuk mencuri dengar percakapan malaikat, ya, ataupun mencuri dengar wahyu, mencuri dengar wahyu. Tetapi ketika Nabi SAW diutus, maka pintu-pintu langit yang jin itu biasa mencuri dengar itu ditutup, ya, ditutup. Dan mereka dilempari
dengan bintang-bintang, ya, dilempari dengan bintang-bintang. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami menyediakan bagi, ya, setan-setan itu adalah as-sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Di sini ada perkataan Imam Qatadah. Kalau kita bertanya mungkinnya ke diri kita, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang, ya? Nah, kata Imam Qatadah, ya, sebagai tafsiran dari ayat ini, beliau mengatakan innama khuliqa hadhihin nujum li thalathi khisalin. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 perkara. Khalaqahallahu zinatan lis-sama. Pertama, Allah menciptakan bintang itu untuk zinatan lis-sama, untuk hiasan bagi langit. Ya. Bagaimana kalau langit tidak ada bintang, ya? Bagi kita kan kurang indah. Ya, terutama mungkin yang mereka tinggal di padang pasir, tinggal di pantai, ya. Pemandangan langit itu sesuatu yang sangat menakjubkan, ya. Dan bagi kita juga, ya. Bagi siapa saja, ya, bahwa pemandangan langit di malam hari itu sesuatu yang sangat-sangat indah, bahkan bisa menjadi apa istilahnya, menjadi acuan, ya, keindahan alam itu ketika pada malam hari. Jadi kata Imam Qatadah, bintang itu diciptakan oleh Allah pertama zinatan lisama, untuk menghiasi langit. Warujuman lisyayatin, dan yang kedua adalah untuk melempari setan-setan, ya. Kemudian kita mungkin bertanya, kok bintang-bintang itu masih ada? Bukankah bintang itu dijadikan pelempar untuk setan? Nah, kata para ulama, maksudnya adalah bahwa yang dijadikan alat pelempar untuk jin itu adalah sejenis bintang, ya. Artinya benda-benda langit yang lain, benda-benda langit yang lain, atau bisa jadi sebagaimana kita tahu, ya, mungkin di langit itu kan ada komet, ada meteor, ya. Kemudian ada benda-benda langit yang bercahaya yang lain, ya. Atau misalnya bintang-bintang itu kan dia api, ya. Nah, percikan api yang besar itu menjadi pelempar untuk setan. Artinya dari jenis bintang. Yang dijadikan pelempar untuk jin itu adalah dari jenis bintang, bukan bintang yang senantiasa kita lihat di langit. Dan yang ketiga kata Imam Qatadah, wa alamatun yuhtada biha, bahwa fungsi bintang yang ketiga itu adalah sebagai tanda, ya, tanda untuk penunjuk arah. Nah, ini biasanya para nelayan ataupun orang-orang yang melakukan perjalanan di malam hari pada zaman dulu, misalnya sebelum ada kompas, sebelum ada peta, bagaimana mereka menemukan arah pergi ataupun arah pulang, ya, pakai bintang. Jadi itu 3 fungsi ataupun 3 hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannama wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang kafir, ya, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, adzabu jahannama wa bi'sal masir, ya. Bagi mereka ada azab, ada siksa jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu menggelegak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-7 ini dari ayat yang ke-5, ya, dan ayat yang ayat 5, 6, 7, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi jahanam, ya, di yaumil akhir nanti, ya. Jahanam itu untuk siapa? Tadi walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala,
disediakan bagi mereka itu jahannam, na'udzubillahi min dzalik, dan jahannam ini seburuk-buruk tempat kembali. Bagaimana kondisi jahannam itu? Di sini Allah menggambarkan, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa. Apabila mereka dilemparkan, ulqu, ke dalam jahannam itu, sami'u laha syahiqa, mereka mendengar syahiq, ya. Asyahiq itu dalam bahasa Arab sebenarnya adalah suara nafas yang keras, ya. Ya mungkin kalau orang sedang mengerang ataupun orang sedang sangat marah gitu kan. Kalau orang sedang sangat marah, kadang-kadang terdengar ya suara nafasnya itu mengerikan, ya. Atau bisa jadi syahik di sini secara umum adalah suara jahanam, suara api neraka jahanam yang mereka membakar orang-orang kafir. Wahiyya tafur, sedangkan neraka itu menggelegak. Nah, di sini ada satu poin, ya, ada satu bagian yang perlu kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza ulqu fiha. Idza ulqu fiha. Apabila mereka dilemparkan. Nah, artinya orang-orang ataupun para penghuni neraka itu, mereka itu tidak punya pilihan, ya. Mereka masuk neraka itu bukan keinginan mereka sendiri. Artinya mereka tidak bisa menolak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena ulku, mereka itu dilemparkan, dipaksa, mau tidak mau akan diceburkan ke dalam neraka jahanam, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa neraka itu, ya, memiliki suara, ya, suara yang menunjukkan kemarahan bagi orang-orang yang disiksa di dalamnya. Namun walaupun bagaimana, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirat itu kan sesuatu yang gaib. Surga masih gaib bagi kita, neraka masih gaib bagi kita. Ya, semua kejadian pada yaumil akhir itu gaib, ya. Mungkin di antara kita ada yang membayangkan, ya, bahwa neraka itu seolah-olah sebuah parit misalnya, ya. Ada tanah kemudian digali dengan galian yang sangat dalam, kemudian dimasukkan ke dalamnya kayu, batu, kemudian benda-benda, kemudian dinyalakan api yang berkobar-kobar, kemudian manusia dilemparkan ke situ, ya. Bayangan kita sebagai manusia sekarang mungkin di antaranya demikian neraka itu. Tetapi ketahuilah bahwa manusia itu tidak akan mampu membayangkan apa yang ada di alam akhirat, baik surga ataupun neraka, ya. Misalnya kita sering disebutkan kalau surga itu ada kenikmatan berupa makanan, minuman, ada sungai dari madu, susu, sungai dari khomer, ada bidadari dan sebagainya di dalam surga. Bayangan manusia sekali lagi tidak akan nyampe, ya, kepada hakikat apa yang ada di dalam surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotoro ala qalbi bashar. Tidak pernah terbersit dalam hati, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan kita tidak akan pernah, ya, melihat kenikmatan sebagaimana kenikmatan surga, ya. Imajinasi manusia atau pengetahuan manusia itu sangat terbatas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, takadu tamayyazu minal ghaidh. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Tadi sudah kita sebutkan bahwa neraka itu memiliki suara yang menggelegar, suara yang mengerikan sebagai akibat dari neraka itu sangat marah kepada orang-orang yang disiksanya. Kata Allah, takadu tamayyazu minal ghaidh. Hampir-hampir neraka itu akan pecah, ya. Saking marahnya, saking kerasnya siksaan yang diberikan kepada orang-orang kafir, hampir-hampir, ya, neraka itu akan pecah. Ya, sama lah misalnya kalau orang sedang marah, lagi puncak-puncaknya marah, ya, maka seolah-olah dadanya itu akan pecah, ya.
Kita lihat dia dadanya membusung ya, kembang kempis, kemudian nafasnya cepat gitu kan, hampir-hampir saja dadanya itu akan pecah gitu. Atau misalnya kita pernah marah gitu kan, maka dada kita itu seolah-olah akan pecah saking kita sangat marahnya. Nah, begitu juga dengan neraka, kata Allah, takadu tamayyazu minal ghaidz. Hampir-hampir saja neraka itu pecah karena sangat marah kepada orang-orang kafir yang disiksanya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali sekumpulan orang dimasukkan ke dalam neraka itu, ya, dilemparkan ke dalam neraka itu, sa'alahum khazanatuha. Ditanya, ya, orang-orang yang dimasukkan dilemparkan ke dalam neraka itu ditanya, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Ya, malaikat Malik, ya, penjaga neraka itu selalu bertanya setiap kali ada kumpulan orang yang dilemparkan, ya, dia ditanya, ya, orang-orang itu ditanya, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Apa jawaban mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Benar, ya, benar ada. Qad ja'ana nadhir, telah datang kepada kami pemberi peringatan, tetapi kata mereka itu, fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Tetapi kami dulu mendustakan, wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun, tidak mengutus Rasul, tidak menurunkan kitab, ya, itu orang-orang kafir demikian. Mereka mengakui bahwa telah diutus Rasul, telah diturunkan Al-Quran, telah diturunkan kitab Allah, tetapi fakadzabna, mereka dulu mendustakan. In antum illa fi dhalalin kabir, ya, kalian tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar, ya, mengatakan kepada para rasul, mengatakan kepada orang-orang yang beriman, kalian itu ada dalam kesesatan yang besar. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa penduduk neraka itu, ya, penduduk neraka itu mereka semuanya mengakui, menyadari bahwa mereka itu tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan misalnya dengan pengadilan di dunia, ya, setiap ada orang yang dimasukkan ke dalam penjara, ya, hampir semuanya, ya, kalau misalnya kita diumpamakan, kita bertanya kepada orang-orang yang dimasukkan, ya, ke dalam penjara, kamu dimasukkan ke dalam penjara kenapa? Ya, apakah ini dari keadilan hukum? Pasti banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa saya dizalimi, ya. Misalnya seharusnya vonis saya tidak seberat ini. Saya dizalimi, saya orang yang dikorbankan, ya. Pasti di dunia itu semua orang mengatakan bahwa mereka divonis ataupun dihukum itu penuh dengan ketidakadilan. Tetapi di akhirat apabila ditanyakan pertanyaan yang sama, mereka akan mengatakan bahwa mereka itu betul-betul meyakini ini dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua mengakui bahwa mereka bersalah, sudah datang para nabi, sudah datang para rasul, sudah ada Al-Qur'an, cuma masalahnya fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Masalahnya adalah mereka mendustakan. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Dan mereka mengatakan law kunna nasma'u aw naqilu. Seandainya kami dulu mendengar dan kami dulu memikirkan,
ma kunna min ashabis sa'ir. Niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jalan hidayah itu diantaranya adalah kalau seseorang mau mendengar dan mau berpikir. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita pendengaran, penglihatan, kemudian Allah memberikan kepada kita hati, dengan hati kita dapat berpikir, dapat bertadabur, bertafakur, maka ini adalah jalan hidayah. Jadi orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang tidak menggunakan pendengaran dan tidak menggunakan akalnya secara secara objektif, ya. Secara objektif. Kan kita banyak menemukan para ilmuwan kalau mereka objektif dalam penemuan, ya, ilmunya, penemuan sainsnya, mereka itu akan mengantarkan ke mereka kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi kata mereka, kalau seandainya dulu kami ketika di dunia mendengar, ketika di dunia kami berpikir, ya, ketika di dunia menggunakan semua sarana dan fasilitas yang diberikan oleh Allah, maka mereka pasti tidak akan menjadi penghuni neraka. Mereka akan mendapatkan hidayah. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka mereka mengakui dosa-dosa mereka dan binasalah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Masih ada 4 ayat lagi, ya, sampai ayat 15 insyaallah. Berikutnya ayat yang ke-12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Allah bil ghaibi, ya, dalam keadaan tidak terlihat. Lahum maghfirah, bagi mereka ada ampunan, wa ajrun kabir, dan ada pahala yang besar. Ayat ini juga sangat penting Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan tidak terlihat bil ghaibi. Nah, makna bil ghaibi ini ada 2. Yang pertama, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, sementara Allah itu gaib, tidak dapat dilihat, ya. Jadi yang gaib di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia dikatakan beriman kalau dia beriman kepada yang gaib, ya. Atau bisa jadi bil ghaibi di sini adalah orang-orang yang tetap takut kepada Allah meskipun dia tidak dilihat. Tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang memperhatikan, dia sedang sendiri, dia di tempat yang tersembunyi. Tetapi meskipun demikian, dia tetap menjaga dirinya tidak melakukan maksiat. Secara umum kan, ya, kita atau bahkan manusia secara umum, kalau dia melakukan keburukan kapan? Ya, malam hari, orang tidak melihat, di tempat yang tersembunyi, di tempat yang jauh, ya. Biasanya demikian. Nah, tetapi kata Allah, orang-orang yang tetap takut kepada Allah meskipun dia tidak dilihat orang lain, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Maka dia mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Makanya ada satu hadis, ya, yang sangat terkenal, yaitu tentang 7 golongan orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, ya, hadisnya cukup panjang. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat
yang hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antara 7 itu ada yang pertama, warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat mesum oleh seorang perempuan yang punya kedudukan dan punya paras yang cantik, tetapi dia mengatakan inni akhafullah. Meskipun tidak ada orang lain yang melihat, meskipun kalau dia berbuat dosa itu dia akan disimpan namanya karena si perempuan itu punya kedudukan, kemudian perempuannya itu perempuan yang memiliki paras yang cantik, tetapi meskipun demikian inni akhafullah, dia tetap takut kepada Allah, sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya. Yang kedua, ya, di antara contoh orang yang meskipun tidak ada orang lain yang melihat tapi dia tetap beramal soleh. Seseorang yang kata Nabi bersedekah yang tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini sebenarnya kinayah, ya, ini perumpamaan bahwa seseorang yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat itu salah satunya orang yang sedekahnya sembunyi-sembunyi. Ya, kalau dia seorang suami, istrinya tidak tahu. Kalau dia seorang istri, suaminya tidak tahu. Ya, teman dekatnya tidak tahu. Dia sembunyi-sembunyi, ya. Ya, kalau berinfak misalnya tidak sebutkan namanya, hamba Allah misalnya, ya, dia lebih suka amal soleh itu tersembunyi. Makanya kan orang beriman itu lebih suka untuk menyembunyikan amal solehnya sebagaimana dia suka apabila dosa-dosanya tersembunyi. Kalau secara umum kan manusia begitu, ya, giliran dosa dia nggak mau orang lain tahu, ya, ingin, malu sekali kalau dosanya diketahui orang lain. Tapi kalau giliran amal soleh, dalam hati teh ada rasa senang kalau ada orang lain tahu. Nah, tapi orang yang keimanannya lebih dari itu, dia sebagaimana dosanya tidak ingin diketahui oleh orang lain, maka pahalanya pun atau amal solehnya pun dia ingin, ya, ingin disembunyikan, ya. Dan secara umum amal yang tersembunyi, ya, itu lebih besar pahalanya dan lebih mengundang, lebih mungkin untuk ikhlas, ya. Ya, salah satu kriteria ikhlas itu kan apabila kita tidak ada pengaruhnya pujian dan celaan orang lain, ya. Orang mau nyebut silahkan, orang tidak menyebut juga silahkan, itu ikhlas. Atau yang ketiga di sini dalam hadis ini, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang dia berzikir kepada Allah pada malam hari, fafadat ainah, ya, kemudian dia menangis, ya, meneteskan air mata. Nah, ini 3 golongan ini, ya, 3 dari 7 golongan ini menunjukkan orang yang takut kepada Allah dalam kesendirian. Seseorang yang menolak ajakan perempuan yang jahat, ya, karena dia takut kepada Allah. Seseorang yang menyembunyikan sedekahnya, dan seseorang yang bermunajat kepada Allah di malam hari dan dia meneteskan air mata. Jadi bagi mereka yang, ya, tetap takut kepada Allah, ya, meskipun Allah tidak bisa dilihat, atau meskipun dia ketika beramal soleh itu tidak ada orang yang melihat, maka bagi dia, kata Allah, dia diberikan ampunan dan pahala yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Ini juga adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa asirru qaulakum, rahasiakanlah oleh kalian ucapan kalian, awijharu bih, atau tampakkanlah ucapan kalian, innahu alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala isi hati. Jadi maksudnya, kata Allah,
mau kalian sembunyikan ucapan kalian, mau kalian tampakkan ucapan kalian, perbuatan kalian, mana saja Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah Allah tidak mengetahui apa yang telah diciptakannya? Wa huwal latiful khabir. Allah itu Maha Latif, Maha halus, Al-Khabir, Maha mengetahui. Jadi itu layak bagi Allah. Allah mengetahui seluk-beluk perkataan manusia. Allah mengetahui detail kehidupan manusia. Mengetahui secara rinci apa yang terjadi di alam semesta. Kenapa? Man khalaq. Allah itu yang menciptakan. Jadi sangat layak. Ya. Kenapa Allah mengetahui segala sesuatu di alam semesta? Karena Allah yang menciptakan. Allah yang mengurus, Allah yang mentadbir. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Kemudian kata Allah, huwallazi ja'ala lakumul arda zalula. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kamu bumi zalula. Bumi yang zalul. Zalul itu secara bahasa jinak ya, mudah ya. Zalula. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di seluruh penjuru bumi. Ini juga ayat ini ada 3 poin penting ya. Ada 3 poin penting di ayat 15 ini. Yang pertama, Allah menciptakan bumi itu zalula, mudah, jinak. Dalam salah satu tafsir disebutkan bahwa kenapa bumi itu sangat layak untuk menjadi tempat tinggal manusia. Ya mungkin orang-orang sains lebih paham lah ya, betapa bumi itu sangat cocok, sempurna untuk dijadikan tempat tinggal manusia. Tetapi para ulama pada zaman dulu hanya menyebutkan beberapa, 4 ya kalau tidak salah. Kenapa bumi itu cocok untuk menjadi tempat tinggal manusia? Pertama, karena bumi itu tidak bergoncang. Bumi itu tidak bergoncang. Ya, kalau seandainya bumi itu bergoncang, manusia tidak bisa berjalan, tidak bisa duduk, tidak bisa diam, ya tidak bisa tinggal. Kemudian bumi itu tidak dijadikan tidak dijadikan tanahnya itu keras ya. Kalau dijadikan tanahnya seperti batu ya, mungkin tidak bisa bercocok tanam, kemudian tidak bisa berjalan perjalanan yang jauh dan sebagainya ya, zalula ya. Dalam kajian Ramadan kemarin ketika kita mengkaji surat An-Naba ya kalau tidak salah, salah satunya kenapa bumi itu tidak bergoncang karena Allah menciptakan gunung ya, wal jibala autada. Allah menjadikan gunung itu sebagai pasak ya, sehingga bumi tidak bergoncang. Kemudian kata Allah, famshu fi manakibiha ya, maka berjalanlah kalian di seluruh penjuru bumi ya. Ini perintah dari Allah kepada manusia untuk melakukan safar, melakukan perjalanan. Ada satu syair ya, syair dari Imam Syafi'i yang sangat bagus ya tentang melakukan musafir, melakukan perjalanan di atas muka bumi ya, berkunjung ke negeri-negeri yang lain. Kata Imam Syafi'i apa? Safir tajid iwadon amman tufariquhu wansab fa inna ladhidzal aishi fin nasabi. Kata Imam Syafi'i, safir, bepergianlah kamu di muka bumi, tajid iwadon amman tufariquhu. Niscaya kamu akan menemukan pengganti dari orang-orang yang kamu tinggalkan. Sebagian manusia kan tidak mau tidak mau bepergian di muka bumi ataupun pindah ke negeri yang lain ya, karena dia
takut meninggalkan keluarganya, takut ya tidak mau merantau ya. Banyak orang tidak mau merantau apa? Karena dia masih sayang dengan rumahnya, sayang dengan istilahnya lingkungannya gitu kan. Tidak mau kehilangan apa-apa yang selama ini dia sukai gitu. Nah, kata Imam Syafi'i, safir tajid iwadun aman tufarikuhu. Merantaulah, pergilah di muka bumi ini, niscaya kamu akan menemukan pengganti sesuatu yang kamu tinggalkan. Ya. Dan ini pasti ya orang-orang yang pernah merasakan merantau di negeri orang ataupun di daerah yang asing itu menemukan bahwa di tempat yang baru itu Allah juga menyediakan rezeki dan kesenangan bagi kita. Wansob fa innal ladzizal aishi fin nasobi, dan kata Imam Syafi'i, berlelah-lelahlah, sesungguhnya nikmatnya hidup itu ada dalam berlelah-lelah ya. Orang kalau tidak pernah lelah sebenarnya hidupnya bosan ya. Justru hidup yang nikmat itu adalah ketika seseorang sudah mengeluarkan semua usahanya, sudah lelah ya, dia bisa menemukan kenikmatan hidup. Dan terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulu mir rizqih. Jadi dan makanlah dari rizki Allah. Ketika Allah tadi mengatakan berjalanlah kalian di muka bumi untuk menuntut ilmu, untuk mencari pengalaman, untuk berbisnis, untuk berdagang, untuk apa saja yang secara umum manusia merantau itu untuk mencari rizki. Kata Allah, wa kulu mir rizki, dan makanlah dari rizki Allah. Nah ini perlu kita catat ya, bahwa meskipun manusia merantau, manusia bekerja, manusia berjalan di muka bumi, mencari penghidupan, mencari nafkah, berusaha sekuat tenaga, tetapi rizki yang diberikan itu adalah rizki Allah, bukan rizki hasil dari dia bekerja, rizki hasil dia merantau, bukan. Wa kulu mir rizki. Jadi di sini istilahnya ada tawakal yang benar, ya, tawakal yang benar. Tawakal yang benar itu adalah ketika seseorang sudah berusaha, kemudian dia tawakal kepada Allah. Ya. Sebagaimana hadis tentang tawakal yang sering ya kita dengarkan, ya, hadis tentang tawakal ini ya. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimason wa taruhu bitonan. Kata Nabi SAW, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana rizkinya burung. Burung itu bagaimana? Ya, sehingga dijadikan perumpamaan tawakal oleh Nabi, taghdu khimason wa taruhu bitonan. Burung itu pergi di pagi hari dengan keadaan perut kosong, dan pulang di sore hari dengan keadaan perutnya yang sudah kenyang. Jadi burung aja pergi ya, tidak menunggu di sarang, ya, tidak menunggu di sarang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat yang ke-15 ini adalah isyarat ataupun bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala tentang tawakal yang benar. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Berjalanlah di muka bumi, tetapi rizki itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Baik, sampai di sini dulu barangkali kajian kita untuk wallahu alam bisawab. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.